Hai, selamat datang di Entos. Kalian tahu nggak sih guys, Entos itu apa? Nah, sedikit aku jelasin. Entos adalah singkatan dari Entertainment OSIS. Nah, dalam periode OSIS sekarang yaitu program kerjanya Sekbid 9 yang mencangkup dalam IT. Jadi ada namanya program Entos. Yang apa aja sih itu isinya? Nanti dengan konten-konten yang kreatif nih dari anak-anak OSIS. Nah, untuk konten kali ini yaitu podcast, kita kedatangan bintang tamu pertama kita yaitu Kak Wahyu Alendra. Gimana Kak Wahyu Halo, kabarnya? alhamdulillah baik. Sendirinya gimana? Oh, baik banget nih. Alhamdulillah tuh. Oke guys, kalian tahu nggak sih Kak Wahyu Alendra itu siapa? Mungkin boleh dikenalin nggak sih Kak Wahyu tentang Ya, dirinya? saya memperkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih kepada OSIS SMK Purwokerto Bantarkang yang sudah mengundang saya di konten kali ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Alendra, berumur 18 tahun ya. Saya lahir di Bekasi tapi sekarang tinggal di Ciamas. Udah kayak gitu sih. Oh, dari Bekasi pindah ke Ciamas ya. Gimana tuh bisa pindah dari Bekasi terus ke Ciamas? Iya, kan katanya mah beda planet ya Bekasi ya. Oh iya, ternyata beda planet. Ya, singkat ceritanya sih ya mungkin udah jalan hidupnya ya saya pindah ke Bella dan saya nggak bisa cerita banyak juga soalnya ya gitulah. Intinya mah udah jalan ke sini dan saya bersyukur juga. Oke, nah dari Bekasi ke Ciamas ya. Udah berapa lama nih di sini? Eh selama masuk sekolah aja sih dari tahun 2020 nih. 2020 awal ya. Berarti sekarang kan udah 2022 akhir. Berarti sekitar udah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun lah di sini. Oke. Bekasi, Ciamas. Gimana? Betah nggak di sini? Eh, untuk soal betah apa enggaknya ya. Pertama sih saya jujur aja ya kultur shock di sini ya. Soalnya dari Bekasi ke Ciamas tuh beda banget. Yang satu pasti dari sinyalnya ya, terutama Wow. sinyalnya. Ya kan Bekasi kan sinyalnya sakset tuh. Saya pas pindah ke sini, loh kok hilang sinyalnya gitu, nggak ada. Loh, kok hilang nggak? Kok hilang sinyalnya nggak ada. Dan ya saya membiasakan diri dengan itu ya. Terus yang kedua itu tentang sudah pasti ya cuacanya ya. Kalian teman-teman tahu sendirilah Bekasi itu gimana cuacanya. Terus saya pindah ke Ciamas tuh, ya udah tidur nggak pakai kipas, nggak pernah minum air dingin dan sebagainya tuh awal-awal. Karena ya emang bener-bener dingin dan beda cuacanya. Terus yang ketiga udah pasti bahasa ya. Kalau bahasa Sunda sih saya jujur ngerti, soalnya ya udah terbiasa juga orang tua saya ngobrol Sunda. Keluarga saya juga kan Sunda asli Ciamas juga. Jadi ya kalau soal bahasa saya ngerti, tapi kalau soal ngomong masih pabuliut, tapi ayeuna nama lumayan lah bisa. Oke, coba perkenalin dong pakai bahasa Sunda itu gimana? Bisanya Sunda kasar doang, tapi Oh ya udah nggak apa-apa. nggak tahu males. Taunya bahasa Jepang tapi. Oh, bisa bahasa Jepang? Bisa. Coba. Ngerti dikit soalnya. Oke, coba perkenalan kalau pakai bahasa Jepang itu kayak gimana? Watashi wa namae Wahyu desu. Watashi wa Juhachi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Apa tuh artinya? Tuh cuman perkenalin nama doang sih sama umur udah. Sama mohon kerjasamanya gitu kalau kita udah ketemu kan kayak ya biar bisa berkomunikasi dengan baik lah gitu. Oke, berarti Kak Wahyu ini pindah dari Bekasi ke Ciamas Iya. di tahun 2020 pas zaman Covid tuh, pokoknya pas pendaftaran siswa baru lah. Nah, gimana sih sekolah di sini? Nah, sekolah di sini. Awalnya sih saya coba-coba ya. Awalnya saya coba-coba. Soalnya saya awal pindah ke sini tuh nyarinya SMK negeri. Sama ya itulah soalnya. Target saya SMK negeri, tapi yang saya tahu kan dengar-dengar juga SMK negeri di sini jauh banget kan. Iya. Terus disaranin sama ibu saya SMA. Saya pikirnya nggak mau SMA gitu, maunya SMK aja soalnya kan mau siap kerja nantinya. Ya udahlah, karena di Ciamas juga ada orang dalam, yaitu Pak Ujang ya, yang kita tahu. Ternyata kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam sangat kuat ya. Ya udahlah saya langsung dimasukin. Ya awalnya sih betah. Terus sekarang ya makin betah. Soalnya ya
saya juga bisa beradaptasi di sini, terus bisa bisa diterima dengan baik di sinilah untungnya ya. Apalagi ketemu orang-orang baru dan belajar hal baru juga di sini. Banyak lah yang saya bisa belajar di sini juga gitu. Oke. Dengar-dengar Kak Wahyu ini ya, apa namanya? Eh ikut LKS juga. Iya, Wow. pernah. LKS itu apa sih sebenarnya? LKS itu ya, saya jelasin dikit ya LKS. Jadi LKS itu tuh singkatan dari lomba kompetensi siswa ya. Itu tuh ibaratkan OSN-nya anak SMK. Itu tuh kayak lomba kompetensinya siswa para SMK lah. Jadi siswa-siswa SMK berkompetensi di bidangnya masing-masing dan nantinya akan dipilih yang siswa paling berkompeten lah untuk siap di dunia kerja nantinya gitu. Wah, berarti Kak Wahyu ini yang paling berkompeten di SMK Al Furqon ini dong. Bukan. Enggak. Oke, gimana selama menjalani sebelum masuk sebelum hari H perlombaan, apa sih yang harus dipersiapkan atau mungkin gimana itu bisanya Kak Wahyu bukan kepilih ya? Iya sih juga kepilih perwakilan dari sekolah. Itu sangat luar biasa banget sih menurut saya. Gimana tuh? Tutor dong. Kalau boleh jujur sih bukan kepilih ya, tapi lebih dipilih. Oh, Soalnya saya juga kan waktu pas awal-awal kan mau LKS itu kan PKL ya. Dan saya ditawarin mau PKL di mana kan. Awalnya ya katanya di Semarang. Terus gini cerita singkatnya ya udah kata Kakomnya kepala jurusannya itu udah ikut LKS aja yuk, siapa tahu bisa kan, siapa tahu inilah. Terus itu awal 2021 akhir kalau nggak salah itu ditawarin. Terus ya udahlah saya siap. Terus pas 2022 awal tuh habis liburan tuh saya belajar bener-bener belajar ya sama Pak Amin, guru saya. Terima kasih untuk Pak Amin, Pak Bro. panggilan sayang ya? Hah? Panggilan Ya, sayang. panggilan sayang lah. Ya singkatnya saya di situ belajar bener-bener belajar ya. Soalnya jujur saya masuk TKJ juga cuma ngerti itu, cuman nyalain sama matiin komputer doang udah. Sebenarnya itu doang. Modal utamanya itu sih, sama ya dari dulu emang suka komputer sih, jadi ya kenapa enggak kan dicoba dan belajar hal baru kan. Kayak karena manusia kan tak luput dari belajar kan. Dan ya, benar. biar sukses juga harus belajar gitu. Apapun hal itu. Jadi ya nyoba belajar tuh selama 2 bulan ya dari bener-bener nol, nggak tahu apa-apa, ini materi ini nggak tahu, materi itu nggak tahu, bener-bener dari nol ya. Dan alhamdulillahnya ya dengan kegigihan dan keuletan gitu kan ya alhamdulillah bisa lah. Tapi untuk di ilmu itu tuh saya ngerasa cuman ya 5-10% lah, bahkan enggak sih untuk ilmu teknologi itu ya, komputer itu, karena teknologi kan berkembang ya, semakin kita kejar semakin kita jauh ya, kayak dia. Ya, aduh. Nggak tahu tapi dia aja siapa sih. Intinya gitu sih. Gimana selama itu berat gak sih ngejalaninnya atau kayak wah ini asik banget, ini tantangan baru gitu? Awalnya saya mikir berat ya, soalnya kan yang saya tadi bilang dari nol bener-bener nggak tahu apa-apa kan ya. Terus di satu sisi juga saya iri sama teman-teman yang PKL. Waduh. Iya, jujur Bu Nur nih, saya iri teman-teman yang PKL. Soalnya ya target SMK apa ya? Kayak poin plus SMK lah, bisa PKL gitu kan, bisa merasakan lapangan kerja gitu yang asli gimana walaupun cuma sebentar kan. Dan ternyata saya juga bisa PKL gitu tadinya. Tapi ya udahlah jalanin aja, dah emang udah jalannya kan. Tapi kan dengan ikut LKS ini dapat ilmu yang lebih nggak sih dari mungkin anak-anak PKL juga dapat ilmu yang lebih, tapi kamu lebih dapat ilmu banyak di sini. Nggak bisa dibilang gitu juga sih, nggak lebih sih, sama aja sih sebenarnya ilmu. Tapi ya ada poin plusnya juga lah, bisa belajar hal-hal baru juga, dan itu juga katanya sih ya berguna lah buat di IT nanti, di komputer nanti. Asalkan sayanya juga mau ngulik lebih dalam, soalnya ya
Itu bisa dibilang cuman pondasinya aja gitu. Nanti ke depannya ya biar bisa diulik lagi lah. Oke, gini, gimana nih? Kan Kak Wahyu dari Bekasi ke sini udah melewati berarti kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sekarang udah tahu-tahu kelas 12 aja ya, Iya, nggak nggak kerasa. kerasa, tak terasa. Jadi gimana nih dengan ilmu yang didapat pas LKS, dengan katanya tadi bisa eh, apa namanya berbaur lah sama yang Iya, lain gitu. Gimana sih selama beberapa mungkin tahun ya di sini udah iya tahunan udah berarti udah berapa tahun. tahun di sini dengan kegiatan sekolah yang wah luar biasa sekali, mantap sekali nih Kak Wahyu. Iya. Gimana tuh? Gimana apanya nih prosesnya? Iya, Prosesnya dari awal ya. Awalnya sih saya sekolah di sini, pindah ke sini ya beneran gak mau ya dan gak ada planning dalam hidup saya buat sekolah di sini gitu. Ya, tapi karena udah jalannya mungkin ya saya terima aja dan niatnya juga di sini ya udah cuma sekolah 3 tahun, ngambil ilmunya udah. Tapi saya pikir pas kelas 11 awal-awal tuh nggak bisa kayak gini terus kan. Kayak mencobalah berbaur dan mencobalah beradaptasi. Tahu sendiri kan saya kelas 10 gimana kan, iya, iya. jiwa apa aura-aura kewibuannya katanya sangat-sangat ini kan. Bener bener. Apalagi tuh pas zaman-zamannya Covid saya nggak pernah yang namanya lepas masker dulu. Tapi buat sekarang ya enjoy aja sih. Dan saya belajar itu achievement dalam hidup saya lah, kayak kekuatan dalam diri saya juga gitu, kayak bisa mencoba hal baru dan bisa beradaptasi juga. Dan untuk teman-teman juga ya saya pesan jangan takut lah untuk mencoba hal baru dan bisa beradaptasi nantinya. Karena ya semua semua hal ya pasti akan ada fasenya kan. Dalam hidup ada fasenya juga. Ada fase ini, fase itu dan selama kita menjalani fase itu tuh ya enjoy dan jalani aja gitu. Terus ya selama kita di fase yang menurut kita senang dan menurut kita itu fase yang sangat-sangat kita suka, nikmatin, jangan disia-siain gitu. Karena kita nggak tahu ya, namanya hidup ada fase di bawah dan fase di atas ya. Dan selama kita berada di fase yang kita senangi dan kita suka, jalanin dan nikmatin gitu. Karena nggak akan selamanya hidup itu akan menyenangkan ya. Iya sih, bener banget. Nah, kembali lagi ya Ya. ke LKS nih. Nah, kan mungkin yang teman-teman yang lainnya nggak tahu ya kayak prosesnya Wahyu dari belajarnya di mana ataupun gimana sih kamu itu selama LKS materinya itu apa gitu. Oh, Kan mungkin iya. anak-anak seangkatan nih nggak tahu, bahkan mungkin adik-adik kelasnya nih Iya. yang mau nanti kayak ih ini Kak Wahyu keren banget sih. Gue mau kayak Kak Wahyu nih misal kayak gitu. Gue Jadi mau malu ikut tuh. LKS juga. Ya, Gimana sih tips and trick tuh? tips and trick. Tips and triknya kalau udah mulai belajar ya coba tekunin gitu. Apalagi itu kan misalnya semisal kayak tadi ya, saya kan belum tahu apa-apa dan mau nggak mau harus bisa gitu karena udah ditunjuk juga. Dan kalau udah semisal dipilih dan atau kamu nanti mengajukan diri ya benar-benar sungguh-sungguh lah ya. Apalagi itu juga pikirnya gini, kalau itu ilmu ya pasti bermanfaat gitu. Jangan males lah buat belajar ke depannya. Saya juga belajarnya itu jujur ya sampai berdarah-darah ya. Waduh, berdarah-darah. Istilahnya sampai berdarah-darah. Soalnya ya itu benar-benar susah menurut saya dan benar-benar hal yang baru di hidup saya gitu. Intinya gitu sih. Tekunin lah apa yang kamu mulai gitu dan selesaikan apa yang kamu mulai lah intinya. Oke. Dalam proses ini berarti ada sosok yang selalu Apa tuh? memberi ilmu dong ke Kak Wahyu berarti ya. Iya. Nah, tadi gurunya siapa nih? Nah, gurunya Pak Amin Mutakin ya. Waduh. Tuh mantep sih. Itu udah kayak sahabat saya lah. Gimana Bisa sih dibilang. sebenarnya sosok Pak Amin itu di pandangan Wahyu nih? Oh. Pak Amin itu sosok yang tegas ya. Jujur saya belajar sama dia tuh tegas banget. Yang namanya kayak fokus, utamanya fokus ya sama mencapai tujuannya tuh emang harus bener-bener. Dan orang-orangnya tuh kayak enjoy gas tapi
enjoy gitu. Kayak semisal ya kalau kita belajar ya belajar. Tapi kalau semisal udah selesai nih, bisa jadi teman ngobrol kayak gini nih, kita ngobrol sharing-sharing tentang problem hidup. Saya pernah cerita gini ke Pak Amin dan dikasih solusi juga. Orang menurut saya ya berpikiran kritis juga lah, enak kalau orang-orang kayak Pak Amin tuh. Seru. Oke. Nah, dalam proses LKS, terus ketemu orang-orang banyak juga nih. Terus juga sekarang udah tahu-tahu kelas 12 aja nih ya, Iya. nggak kerasa. Apa sih planningnya ke depan? Kira-kira nih ya, mau kerja atau mau kuliah nih, atau misal kuliah sambil kerja, apa sih yang Aduh, mau ke depannya itu yang akan diambil nih langkahnya oleh Wahyu? pertanyaan yang berat ya. Waduh, berat. Pertanyaannya deep banget sih menurut saya. Saya jujur awalnya tuh bingung banget sih. Dulu saya tuh niat banget sama untuk kuliah ya. Pas zaman SMP tuh. Saya planning dari SMP tuh saya SMA malah. Planningnya dari SMP tuh SMA mau ngambil IPA kan. Planningnya gitu, tapi karena jalannya dibelokin sama Allah ya. Kamu harus gini. Ya udahlah saya banting setir juga kan. Nggak mungkin kalau jalannya belok saya lurus. Nanti kan bisa nabrak atau kemana kan ke jurang semisal. Kalau jalan dibelokin ya saya banting setir lah pastikan. Saya banting setir, ya jadinya saya kerja kayaknya. Soalnya ya for your information aja ya, saya menggantikan sosok ayah gitu nantinya. Ya gitu. Kayak saya niatnya jadinya mau kerja. Makanya saya ambil SMK dan diniatin gitu di SMK kayak bener-bener lah cari ilmunya, cari ya minimal kalau nggak ilmu dasar. Kan dari pondasi itu kan nanti bisa dibangun menjadi suatu bangunan yang kuat ya. Dan ya intinya saya berarti mau kerja ya. Nanti planningnya sih saya kerja, tapi kalau di planning itu namanya ekspektasinya tinggi ya nanti ya. Iya, gak apa-apa sih kan ekspektasi dulu. Iya sih. Ya, namanya juga tinggi usaha tinggi ya kan tapi ya. ya. Iya. Ya, yang penting nggak apa-apa sih, yang penting jangan terlalu Iya jangan terlalu tinggi ya. ya Nanti berharap, jatuh. berharap boleh tapi jangan terlalu berharap gak sih? Iya iya. Saya niatnya sih kerja, berarti kerja dan insya Allah juga ada info loker juga nanti. Dan selama saya kerja ya saya niatnya nanti sekolahin adik saya dulu sampai lulus. Nanti pas adik saya mau ngambil kuliah atau apa saya biayain lah insya Allah. Terus nanti kalau saya ada waktu ya saya harus kuliah buat mengupgrade semuanya lah. Karena di Indonesia kan sistemnya gitu ya. Yang saya lihat dan yang saya tahu orang yang punya skill bakal kalah sama orang yang punya gelar. Jadi ya itu mau nggak mau harus kuliah. Nanti jatuhnya ya kuliah sembari kerja. Itu jatuhnya. eh Panjang ya Ya, perjalanannya juga dari Bekasi pindah ke panjang Cirebon, banget sih. Kalau apalagi zaman-zaman Covid ya. itu sebenarnya singkat sih diringkas. Kalau cerita semuanya mah kayaknya Berapa 2 jam ini? atau 3 jam nih kita ngobrol apa 4 jam. Oke, nah kira-kira ada kisah cinta nggak sih sebenarnya di SMK ini? Aduh, menanyakan hal itu lagi. Aduh, Aduh, ini agak sedikit apa ini? Sedikit. jujur, jujur kalau kisah cinta di SMK, saya juga masih nyari. Soalnya, Aduh. soalnya nggak ketemu orang yang tepat gitu. Ya, untuk sekarang belum ada mungkin ya. Tapi saya untuk sekarang ya mau fokus buat kerja lah, nyiapin kerja ke depannya. Bentar lagi lulus, cuy. Nggak kerasa ntar. Eh, sama ya, kita satu angkatan ya. Jadi kayak kerasa banget gak sih kayak dari awal masuk kelas 10 ya berarti Iya. kita zaman-zamannya Covid. Kelas 10 kita hampir nggak masuk sama sekali kan? Iya. Tahu-tahu kelas 11 aja. Bener, terus kayak udah satset PKL, satset Iya. kelas 12 udah mau PAT-nya aja nggak sih Iya. sekarang kan bulan sekarang. Terus tiba-tiba nanti praktek Dan sebagainya kan. ulangan terus tiba-tiba Lulus. terus Nggak bakalan kerasa nanti iya. By the way, saya boleh kan? oh iya silakan minum dulu, kita minum dulu nih. Terima kasih. Terakhir ya. Ya. Jadi
selama Kak Wahyu pindah dari Bekasi juga dan ikut lomba LKS. Itu kira-kira nih ada nggak sih kesan dan pesan mungkin untuk adik-adik kelasnya ataupun teman seangkatan boleh. Itu apa sih yang mau disampaikan ke mereka nih? Terus apa sih moto hidupnya Kak Wahyu itu? Sebelumnya disclaimer aja ya, saya menyampaikan ini bukan saya ngerasa yang paling benar atau ngerasa sudah benar lah. Saya cuman sharing aja. Jadi ya saya pesen buat semuanya, buat diri saya juga ya terutama ya. Syukuri apa yang Allah beri. Karena semakin kita bersyukur, pasti semakin ada jalannya lah. Kayak dalam hidup saya ya, saya udah di planning ke depannya gitu, kayak udah mau ini ya, ujuk-ujuk dibelokin ya, mau nggak mau kita harus banting setir juga kan buat mikirin ke depannya gimana. Dan lagi ya, jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena dalam hidup yang tadi saya bilang pasti kita menghadapi hal-hal baru kan, apapun itu. Dan ada lagi banyak sih sebenarnya ini. Ya. Silakan curahkan semua di sini ya. Curhat ini jatuhnya bukan podcast ya. Oh. Gak apa-apa. Curhat berkedok podcast ya. Ya, satu lagi ya yang tadi saya bilang juga, ini apa? Nikmatin lah fase-fase hidup. Ya. Apapun itu nikmatin dan jalanin dengan ikhlas ya. Kayak fase senang, fase susah, fase sedih, fase bahagia dan fase kehidupan itu semuanya dinikmatin lah. Dan itu juga nggak bakalan datang 2 kali lah, percaya. Dan dalam kehidupan kan bagai roda cenah mah kan, kadang di atas kadang di bawah kan. Iya benar. Iya. Dan gitu sih. Dan belajar beradaptasi, karena adaptasi itu penting ya. Terus kalau memulai sesuatu harus diselesaikan ya, dan harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dimulai itu. Kayak semisal tentang hal belajarnya, tentang sebagainya, dan semuanya lah harus bertanggung jawab. Oke guys, jadi banyak pelajaran ya yang kita dapat nih dari Saya juga belajar sih. sosok Kak Wahyu. Oke, cukup sekian ya untuk apa ini ya, podcast kali ini dengan bintang tamu pertama kita ya. Luar biasa. Terima kasih ya, Ya, sudah mau hadir Terima kasih juga, ke terima kasih. Entos kali ini. Ya, terima kasih. Yang tabelnya berarti ini pertama kali Ya, ya. first time. First time. Oke, bye. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.